Hey gengs, ketemu lagi di channel gua Lollipop Penuh Warna. Video kali ini video pertama kali di tahun 2021 cuy. Jadi gua akan mereview sedikit soal rangka lollipop yang udah jadi monoshock. Sesuai dengan janji gua di tahun 2020 kemarin, dimana gua akan memposting rangkanya lollipop udah jadi monoshock itu di tahun 2021. Jadi di awal Januari ini gua akan memposting, akan membagikan atau akan share sedikit soal ubahan rangka DualShock menjadi monoshock di Supra. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari samping kanan ataupun kiri, rangkanya nggak begitu kelihatan kalau monoshock ya. Jadi dari belakang sini sampai depan tuh rangkanya masih utuh Supra ya. Jadi yang bener-bener kelihatan tuh dari belakang cuy, di bagian sini. Memang dari situ nggak kelihatan karena ketutup rangka footstep ini ya, kanan atau kiri ini. Tapi ketika kita membelakangi atau dilihat dari belakang itu rangkanya kelihatan sih. Jadi ini ya, gua balik ya, kamera tetap stay di situ dan gua balik si rangkanya lollipop. Ya gengs, jadi rangkanya itu cuman simple banget ya, plat 8 mili. Ini kan untuk tumpuan antara rangka depan sama yang bagian sini. Jadi itu rangkanya tuh platnya tuh 8 mili untuk penopang antara depan dan belakang sini ya. Dan untuk pangkon shocknya tuh dia ada di atas, sedangkan ini tuh pangkon spakbor. Nah, untuk ketebalan ketebalan ininya platnya ini antara pangkon depan sama belakang ataupun pangkon shocknya itu sama-sama punya ukuran 8 mili cuy. Jadi ya menurut gua sih kalau dibilang kuat apa enggak sih kuat ya, karena buildernya yang garap si lollipop ini udah bener-bener men-setting bagaimana kebutuhan gua di jalan ya. Jadi kebutuhan gua bukan trabas, tapi kebutuhan gue pribadi untuk touring ataupun untuk harian, dimana buildernya udah tahu karakter gue di jalan kayak apa. Jadi ya ini 8 mili udah bener-bener kuat cuy, kayak gini. Tolong kamera kesini, bisa tolong kamera kesini. Nah, lihat yang bagian sini, nah itu kelihatan cuy. Nah di sini ya. Nah yang di sini ini kan rangkanya depan sini ya sampai ke belakang sini. Terus di belakang banget itu ada yang itu tadi, plat yang gua bilang tadi ya cuy. Dia itu menopang antara plat depan sama plat belakang atau rangka depan sampai rangka belakang cuy. Tengah-tengahnya si Supra itu sebenarnya bukan di sini cuy, tapi di sini. Kalau kita bilang atau kita lihat secara fisik, Supra itu kan mesinnya di sini ya, karena ini ada dua baut, kelihatan dua baut, satu di sini satu di sini ya. Itu untuk menopang si rangkanya, mesinnya maksudnya ya, menopang mesin, dan di sini tuh rangkanya. Jadi titik tengahnya si Supra itu ada di bagasi cuy. Nah bagasinya itu kan di sini, jadi dia bukan di tengah sini ya. Jadi itu yang keliru teman-teman bilang, bang apakah itu nggak berlebihan tinggi segitu kok dibikin monoshock, apa nggak takut patah sih gitu. Sebenarnya sih gue pribadi nggak takut patah cuy, karena rangkanya Supra itu bener-bener tengahnya di sini. Kita bayangin dah, joknya ada di sini, drivernya di sini, penumpangnya di sini, kan tengah-tengahnya di sini cuy, kayak gitu ya geng. Jadi kayak gitu ya si rangkanya lollipop. Depannya itu dia pakai double T karena shock tele dia tinggi banget, makanya gua kasih double T biar kuat. Terus rangka kesini itu dia utuh sampai di sini, sampai di sini itu bener-bener tambahan ya cuy rangkanya. Dan di sini sebenarnya kan plat besinya ini tuh atau rangka depannya ini sampai belakang ini kan lebih menonjol ya ke sini. Ntar gua kasih fotonya yang rangka sebelum dibikin monoshock ya. Jadi tuh
si rangkanya ini tuh lebih menonjol keluar sini cuy, makanya dibikin atau dipotong, disesuaikan supaya si platnya ini bisa nempel antara rangka samping kanan dan kiri tuh bisa menyatu sama platnya ini cuy. Jadi dibilang nggak bisa, itu ternyata Supra tinggi dibikin monoshock tuh bisa cuy. Dan ini buktinya, ini nih, gua udah test ride nggak jauh sih, cuman Solo Semarang, tapi gua akui kuat cuy, maksudnya nggak ada negatifnya gitu loh, enak, lebih empuk daripada DualShock. Ini kalau kalian pengen tahu, bang bisa nggak dikasih DualShock, masih bisa cuy. Ini rangka DualShocknya itu masih ada, dan kalau mau dibikin DualShock bisa single shock atau monoshock, bisa triple shock juga bisa, tergantung kalian cuy. Nah di sini armnya hilang, shock breakernya depan juga hilang cuy, karena masih di custom ya. Ini rangkanya. Nanti foto-foto yang udah gua coba untuk monoshocknya udah jadi, nanti gua share ya cuy. Oke cuy, kayak gitu dulu ya untuk review singkatnya monoshock dari Lollipop. Nanti jika semua part udah dipasang, gua akan review lagi part kedua. Jadi nunggu shock depan, arm belakang, body set, mesin, sama penampilan baru dari Lollipop. Oke, kayak gitu dulu dan see you next time.